Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Ladies and gentlemen, selamat datang kembali semua lagi di Crypto Daily Indonesia. Kembali Crypto Daily Indonesia, kembali hadir memberikan informasi terbaru, berita terbaru di industri kripto. Berita menarik apa pada kesempatan kali ini? Saya akan menginformasikan kepada teman-teman informasi terbaru datang dari Bank Sentral Amerika Serikat, terindikasi kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga acuan di pertemuan FOMC yang akan datang ya besok teman-teman ya, besok malam di tanggal 26 di Amerika Serikat, di Indonesia tanggal 27 di malam hari. Berita harian hari ini ya, saya akan sampaikan hal tersebut teman-teman semua. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai, pastikan diri Anda terlibat dalam Crypto Daily Indonesia ya. Subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia, Twitter Crypto Daily Indonesia teman-teman semua. Tinggalkan jejak Anda. Baik, kita akan langsung memulai berita menarik apa hari ini. Saya akan mulai terlebih dahulu dari technical si Bitcoin. Saya akan mengupdatekan kepada teman-teman ya. Di sini kita berada dalam time frame daily. Seperti apa yang saya katakan dalam beberapa hari yang lalu. Kami akan selalu mengupdatekan berkelanjutan dari Bitcoin sendiri teman-teman ya. Secara teknikal, secara singkat kami akan sampaikan kepada teman-teman semua agar Anda melihat ya secara singkat. Di sini kita melihat Bitcoinnya bagaimana sih performanya dalam time frame daily, walaupun di sini kita hanya menyampaikan hanya secara singkat saja teman-teman semua. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita melihat ternyata di hari kemarin ya ditutup di pagi tadi terbentuk lilin bullish. Nah, teman-teman lihat ya di sini saya akan perbesar dulu. Nah, ini ya perbesar sedikit. Nah, di candle kemarin itu ditutup di pagi tadi ternyata terbentuk lilin bullish teman-teman semua. Tapi saat ini sementara berlangsung lagi kita melihat ya berproses si Bitcoinnya ini dalam performa penurunan kembali menjelang ya FOMC yang akan datang. Karena sudah diketahui ya ini kemungkinan besar teman-teman semua. Ketua The Fed akan menaikkan suku bunga 25 basis point karena The Fed melihat walaupun ya kita memantau dalam beberapa minggu terakhir ya CPI yang mengalami penurunan, kemudian PPI yang mengalami penurunan juga. Kenapa dinaikkan suku bunga acuan? Karena ini pengetatan yang dilakukan oleh The Fed. Karena target mereka akan menurunkan inflasi di Amerika Serikat itu sekitar 2% ya. Ini sebenarnya dampaknya bagus. Maksudnya apa? Dampaknya bagus bagi mereka teman-teman. Ketika mereka menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin, 50 basis poin di beberapa bulan terakhir. Nah, di sana ya selalu ketika dinaikkan berdampak baik bagi inflasi. Kita melihat seperti itu. Nah, inflasi tertinggi itu kisaran di beberapa bulan yang lalu ya, sekitar 9,1% lah inflasi teman-teman semua, sehingga ketua The Fed si Jerome Powell melakukan pengetatan secara besar-besaran pada saat itu sehingga menaikkan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat. Hasilnya apa? Inflasi selalu mengalami penurunan akibat dari kenaikan suku bunga acuan. Nah, di sini kita melihat di bulan ya laporan di bulan Juli ini ya bahwa The Fed ya akan menaikkan kembali 25 basis point. Kemungkinan besar ketika hari ini dinaikkan, bulan ini dinaikkan maksud saya. Maka kemungkinan di bulan Agustus yang akan datang The Fed kemungkinan akan mempertahankannya lagi teman-teman semua. Kalau kita melihat dari siklusnya biasa sih seperti itu ya, tetapi kita melihat sesuai data saja, kita menunggu updatean di bulan depan apakah memang The Fed akan mempertahankan suku bunganya atau mungkin bisa menurunkan suku bunga acuan dari Bank Sentral Amerika Serikat ini. Baik teman-teman semua, seperti ini performa dari Bitcoin. Seperti apa yang saya sampaikan di video yang lalu juga bahwa teman-teman jika ingin melakukan pembelian pada Bitcoin, kalian bisa menunggu di hari esok ya, ketika FOMC diumumkan. Saya pikir akan turun dulu ya teman-teman ya, akan turun di area yang saya batasi sini ya, di area hijau itu. Nah, ketika turun di situ awal-awal The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga acuan, Anda bisa melakukan open buy. Kenapa saya katakan tersebut? Karena seperti biasa, karena kita melihat ya sesuai informasi yang saya dapat, data yang kita temukan ya, ketika FOMC yang akan datang, kemungkinan Bitcoin akan turun dulu, yang kemudian kemungkinan besar akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena mindset market ya, pelaku pasar itu melihat bahwa apalagi ini kita menunggu ya dari SEC sendiri apakah memang akan segera menyetujui ETF Bitcoin Spot yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan manajemen investasi terbesar di Amerika Serikat, terutama BlackRock, Fidelity Investment, Wisdom Tree, dan beberapa perusahaan besar lainnya teman-teman semua. Baik, saya akan langsung tunjukkan kepada Anda ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan dulu postingan kami dalam beberapa menit yang lalu semenjak dibuatnya video ini. Nah, data yang kami temukan bahwa 90% lebih bahwa kemungkinan besar The Fed itu sesuai rapat mereka ya. Jadi The Fed itu di beberapa jam yang lalu ya sudah melakukan rapat teman-teman semua. Jadi seperti biasa satu hari sebelum FOMC, The Fed melakukan rapat terlebih dahulu teman-teman semua ya.
Nah, rapat itu apa? Tujuannya apa? Nah, di situ hasil rapat tersebut nanti diumumkan di FOMC di hari esoknya. Jadi, data yang kami temukan kemungkinan besar sekitar 90% lebih, The Fed akan menaikkan 25 basis poin ya suku bunga acuan mereka. Nah, dari 525 basis poin ya totalnya saat ini kemungkinan besok akan menaikkan 25 basis poin sehingga mencapai 550 basis poin, teman-teman semua. Seperti itu ya informasi yang kami dapat. Data menunjukkan bahwa kemungkinan besar FOMC besok The Fed bakalan menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin. Next up, informasi saya akan sampaikan juga datang dari Watcher Guru. Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Next, Federal Reserve telah menerapkan langkah-langkahnya untuk mengekang inflasi dan menghentikan kemungkinan resesi yang akan datang. The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Mei, sementara angka inflasi Amerika Serikat turun menjadi 3%. Nah, inilah ketika The Fed menaikkan suku bunga, maka inflasi itu dilihat mengalami penurunan. Angka yang lebih rendah dari perkiraan, Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin setelah pertemuannya pada hari Rabu. Next, Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Federal Reserve diperkirakan akan menerapkan kenaikan suku bunga lagi pada hari Rabu. Ini akan melanjutkan upayanya untuk menaikkan biaya pinjaman dan mengatasi inflasi setelah jeda singkat di bulan Juni. Maksudnya di bulan lalu ya, FOMC di bulan lalu itu, jadi The Fed itu mempertahankan suku bunga acuannya, teman-teman. Maksud dari ini ya, mempertahankan di bulan Juni lalu. Nah, di sini kita melihat jika diberlakukan, ini akan menjadi suku bunga tertinggi sejak tahun 2001. Nah, ini jika besok ini The Fed menaikkan suku bunga 25 basis poin lagi sehingga total keseluruhan 550 basis poin ya, teman-teman, atau sekitar 5,5%. Nah, ini suku bunga tertinggi sejak tahun 2001. Wow, benar-benar ya. Ini akibat daripada apa? Akibat dari gejolak ekonomi yang terjadi di dunia sehingga keputusan yang dilakukan oleh Federal Reserve harus menaikkan suku bunga acuan sebesar ini. Ini tertinggi sejak tahun 2001 loh, teman-teman. Ini juga akan menjadi kenaikan ke-11 dalam waktu sekitar 1,5 tahun ya. Jadi kenaikan ke-11 kali The Fed menaikkan suku bunga ya, hanya butuh waktu sekitar 1 tahun lebih. Benar-benar The Fed melakukan pengetatan yang sangat luar biasa. Ada banyak yang kena dampak dari pengetatan yang dilakukan oleh Federal Reserve ini. Ada banyak bank ya, mungkin di antara Anda mengetahui informasi di beberapa pekan lalu, di beberapa bulan lalu ya, ada beberapa bank itu mengalami keadaan krisis likuiditas, teman-teman semua. Nah, mungkin di antara Anda mengetahui berita tersebut. Jika Anda selalu mengikuti YouTube channel Crypto Daily Indonesia, Twitter Crypto Daily Indonesia, Anda akan mendapatkan berita tersebut. Bukan hanya ini, saya akan menginformasikan juga dalam beberapa jam yang lalu kami membuat postingan dan ini kami mendapat informasi ya dari beberapa sumber bahwa breaking harga Bitcoin melonjak menjadi 180.000 US per BTC karena ETF Bitcoin Spot dan Bitcoin Halving. Nah, ini dua penyebab. Ya, analis ini mengatakan ini salah satu dua penyebab yang mengakibatkan kemungkinan besar di tahun 2024 mendatang Bitcoin bisa menyentuh di 180.000 US dollar per BTC-nya. Ini kata Fundstrat, teman-teman semua. Seperti itu. Next, baik, saya akan bacakan kepada Anda. Menurut Fundstrat, harga Bitcoin bisa melonjak sebesar 521% hingga mencapai 180.000 US per BTC sebelum peristiwa halving April 2024 mendatang. Prediksi optimis ini didasarkan pada potensi peluncuran ETF Bitcoin yang dapat menambah permintaan harian sebesar 100 juta US dollar untuk cryptocurrency. Next, pengurangan separuh atau halving itu ya, pengurangan dari para penambang, teman-teman semua ya, bagi duanya, dari para miner atau biasa disebut halving yang mengurangi imbalan penambangan juga dipandang sebagai faktor bullish yang secara historis mengarah pada kenaikan harga. Next up, dengan efek ya pengganda 4,0 kali atau 4 kalian ya hingga 5 kali, persetujuan ETF Bitcoin Spot dapat menarik investor baru dan menghasilkan peningkatan permintaan berpotensi mendorong nilai Bitcoin ke kisaran 3 digit. Nah, ini prediksi dari ini yang diungkapkan, ini kata dari Fundstrat, teman-teman semua, seperti itu. Saya pikir mungkin teman-teman semua berita kali ini
cukup dulu ya. Nanti kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Kita tunggu ya di FOMC yang akan datang di hari esok, di malam hari teman-teman semua ya. Di Amerika Serikat itu pagi hari, di Indonesia itu kena malam hari karena perbedaan jam Amerika Serikat dengan waktu Indonesia Barat itu sekitar 11 jaman ya, tergantung nilai Anda. Kalau Anda di Indonesia bagian timur ya berarti sekitar 10 jam perbedaan. Indonesia bagian barat sekitar 11 jam ya. Kalau Indonesia bagian tengah sekitar 12 jaman ya. Mungkin seperti itu hitungannya teman-teman semua. Saya pikir cukup sekian dulu informasi kali ini. Semoga setiap informasi yang kami sajikan, yang kami berikan kepada Anda semua semakin memudahkan Anda, semakin mudahnya Anda memahami berita terbaru di industri kripto melalui YouTube channel Crypto Daily Indonesia, melalui Twitter Crypto Daily Indonesia. Cukup sekian dengan Sofyan di sini. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you tomorrow my friend. Bye bye.